Luar biasa. Shalom, apa kabar semuanya? Biasa di luar atau luar biasa? Ya, sehat semua, galau-galau semua sehat ya? Luar biasa. Mungkin 3 kali saya diberi kesempatan untuk melayani di sini ya. Karena itu untuk pertama kali sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada walaupun beliau tidak bersama di sini, Pastor Jeffrey dan Ibu Irma, dan seluruh jemaat yang keren ini, yang cantik, ganteng, walaupun juga sudah tua tapi lansia yang keren. Saya juga sudah tua 60 tahun sebenarnya. Saya boleh diizinkan berdiri di mimbar yang kudus ini. Bagi saya ini satu gereja yang dekat di hati Tuhan. Bukan supaya saya diundang lagi, bukan. Barangkali hampir 24 tahun mengenal beliau ya. Saya melayani di Campus Crusade for Christ atau Lembaga Pelayanan Masa Indonesia. Tahun 2001 saya ada di sini memulai gerakan transformasi 1000 hari. Zaman itu namanya transformasi sangat kental bersama almarhum Pendeta Immanuel Ndun. Kalau ada yang kenal, Joni Kainde dan beliau ini bersama adiknya dulu masih muda, ada adiknya. Siapa namanya mungkin Brian. Namanya Jaringan Doa ya. Iya, kita Jumat doa semalam suntuk dengan Romo Rusman almarhum. Iya, karena itu kalau saya berdiri di sini semata-mata karena gereja ini punya cinta kepada amanat agung. Amin, saudaraku. Ya, terima kasih banyak. Nah, tema yang diberikan oleh Pastor Jeffrey adalah transformasi komunitas. Saya menambahkan subtitlenya yang dimaksud komunitas di sini adalah komunitas kerajaan Allah yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Satu komunitas yang diubahkan oleh Yesus Kristus, tetapi juga akhirnya berdampak menjadi berkat, bahasa kerennya. Satu komunitas gereja yang berdampak dimanapun dia berada. Itulah yang disebut transformasi. Inti transformasi, DNA transformasi adalah pemulihan. Amin. Karena itu saudaraku, kalau saudara hadir di sini, Tuhan rindu saudara juga menjadi agen pembaharu. Amin. Coba bayangkan, jikalau semua yang hadir di sini menjadi agen pembaharu, apa jadinya gereja ini? Jikalau semua menghadirkan isi hati Tuhan, jiwa-jiwa, seperti apa gereja ini? 5-6 tahun barangkali sudah dibangun ruko yang lain, tidak bisa menampung lagi ya jemaat. Nah, karena itu tema ini sangat penting. Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah quote dari seorang penulis buku. Barangkali saudara pernah membaca bukunya, dari William Berkeley. Dia bilang begini, waktu saya baca ini, rasanya semua kesedihan saya, semua kekecewaan saya dalam melayani Tuhan, atas karunia Tuhan sudah hampir 32 tahun melayani sepenuh waktu, full time, itu tiba-tiba hilang saat saya membaca ini. Katanya begini, hidup yang paling indah adalah hidup yang diberikan untuk orang lain. Katakan amin. Siapa yang setuju bahwa hidup kita indah kalau hidup kita diberikan atau menjadi arti bagi orang lain? Berapa orang yang setuju? Saudara, hidup yang indah itu bagaimana kita temukan? Saat kita berbagi kepada orang lain. Karena itu bagaimana kita menjadikan hidup ini indah dalam mentransformasi sebuah komunitas. Dalam 2 menit ini saya akan membagikan 2 poin utama yang bisa kita bagikan. Kita baca dulu dasar firman Tuhannya di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Mudah-mudahan ini kebaca ya. Izinkan saya membacanya ya. Saya ketinggalan kacamata baca. Ya, kita baca. Ya, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tahanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya. Untuk memberitakan, ya, yang kedua,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tabanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Luar biasa, saudaraku. Saudara, waktu Yesaya menuliskan kitab ini, Yesaya 40 sampai 60 oleh ahli teolog disebut kitab-kitab mesianik. Kitab-kitab mesianis, maksudnya apa? Kitab yang menubuatkan kedatangan seorang juru selamat. Di dalam Lukas 4 ayatnya ke 18 atau 19, di situ Yesus berkata, aku telah menggenapi. Jadi Yesaya sedang dipakai Tuhan untuk menubuatkan kedatangan seorang juru selamat yang akan membebaskan bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel sedang ada di dalam penawanan bangsa Babilonia. Keadaan mereka susah banget. Mereka seperti hancur, gak punya harga diri. Bangsa pilihan Allah itu ada di dalam tawanan. Mereka rindu seorang juru selamat yang membebaskan mereka, memulihkan mereka. Hati mereka kecewa, hati mereka sedih, saudara. Saat seperti itulah Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan kabar baik. Berita pemulihan dan berita keselamatan. Saudaraku, gereja, saudara tubuh Kristus, dipanggil untuk meneruskan misi Allah. Amin, saudaraku. Karena gereja tidak berhenti di dalam ruangan ini. Saya senang Pastor Jeffrey selalu berkata, gereja itu bukan hanya 4 tembok ini, tapi gereja kamu dan saya. Gereja yang hidup itu harus bermisi, karena itu DNA kita juga. Dengarkan ini, gereja yang tidak memberitakan Injil sedang melakukan bunuh diri. Gereja yang tidak bermisi, meskipun ribuan orang ada di sana, penuh ruangan itu, tapi hanya sekedar praise worship, berhenti di sana, tidak membagikan hidupnya, sesungguhnya gereja itu sudah mati. Minta maaf, tanda petik. Jadi saudara, ada 2 hal yang penting bagi kita untuk meneruskan perintah Yesus itu. Ya, next slide. Sekali lagi. Pertama, komunitas yang berdampak, yang dipenuhi Roh Allah untuk melakukan transformasi adalah komunitas, dengarkan ini, ya, yang melayani dengan kasih. Poin pertama, melayani dengan kasih. Ini penting. Saya tidak bicara doktrin, saya lembaga misi, tidak pernah bicara doktrin, tapi bicara Alkitab yang bisa diterima. Ini penting. Jikalau orang Kristen diurapi oleh Roh Kudus, tanda utama yang kelihatan adalah, dengarkan ini, selalu berani memberitakan Injil dan menghasilkan buah roh. Dengarkan ini. Ketika Paulus menulis surat-suratnya sekitar lebih dari 5-10 itu, dia menempatkan buah roh itu di tengah. Secara teolog itu disebut hamburger slide. Hamburger di tengahnya ada daging. Jadi di tengah tulisan Paulus yang banyak itu, dia meletakkan kasih. Ini penting. Saya tidak menyentuh doktrin, tapi DNA orang yang diurapi Roh Kudus pastilah menghasilkan buah roh. Ada banyak buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, yes, tapi juga buah roh. Saudara bisa melakukan transformasi secara mekanik, bisa ya? Tanpa berdoa bisa. Kita kunjungi orang, kita layani orang. Tapi dengarkan ini, tanpa kasih semuanya nol.
Saudara bisa hadir secara fisik di ruangan ini, mungkin di belakang ini, tanpa roh saudara kosong. Karena pelayanan yang demikian hanya karena beban, hanya kewajiban. Dan pelayanan seperti ini adalah menghasilkan keterpaksaan. Hanya nggak enak, Pastor Jeffrey minta saya menangani komsel ini. Pastor Jeffrey minta saya melayani. Keterpaksaan biasanya melahirkan konflik. Itu sebabnya banyak gereja pecah. Karena awalnya terpaksa melayani, terpaksa beribadah, kehilangan DNA. Selain misi, kehilangan DNA persekutuan, yaitu kasih. Tidak perlu saya jelaskan apa itu kasih. Galatia 5 ayat 22-24, 1 Korintus 13 menuliskannya. Bahkan, dengarkan ini, Yesus memerintahkannya kita menghasilkan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Tapi ini menarik bagian terakhirnya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan, dan buah itu gak ubah-ubah. Amin. Jadi poin pertama, bagaimana mentransformasi sebuah komunitas, melayani dengan kasih. Amin, saudaraku. Kalau tidak melayani dengan kasih, maka saudara melayani dengan kedagingan. Betapa hebatnya saudara berkhotbah. Kalau saudara pengkhotbah awam di sini, ada juga ya pengkhotbah awam, banyak yang hadir. Tapi perkataan saudara tidak membawa kuasa. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kuasa yang disebut itu, kita sedikit belajar, disebut dunamos, dinamit, detonator. Kuasa yang memicu gelombang, gerakan kebangunan rohani. Itu sebab kalau saudara baca Kisah Para Rasul, saudara lihat, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu memberitakan Injil. Meski mereka dalam penderitaan, mereka tersebar kemanapun, selalu memberitakan Injil. Karena itu saudara tidak akan heran ketika seorang Petrus yang pengecut itu bisa berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Kalau Petrus bisa diubahkan Tuhan, maka Tuhan bisa mengubahkan pemuda yang ganteng ini, yang baju hitam ini, yang selalu tersenyum, untuk dipakai mengubah generasinya, bahkan mengubah gereja ini semakin maju. Amin. Siapa namanya? Ya, saya senang. Jarang orang menatap. Itu tandanya dia ya Hadi. Nama yang orang Jawa. Ya, dengarkan itu ya. Jadi poin pertama untuk mengadakan transformasi komunitas, apa poin pertamanya? Kita baca sama-sama. 2, 3. Yang dipenuhi Roh akan melayani dengan kasih, karena kasih kita kepada sesama mencerminkan kasih kita kepada. Kalau saudara lihat foto itu, saya satu-satunya orang pribumi, ya sedikit bukan rasis, berkulit hitam di antara jemaat yang Chinese itu. Tetapi kasih mengikat kami. Amin. Saudara lebih, ada orang Jawa, ada orang Batak, ya kan? Chinese. Tapi ingat baik-baik, saudara warga negara kerajaan. Ya, jadi perbedaannya jangan ditonjolkan. Amin. Justru diperkaya. Amin ya. Jadi kalau ada Sincia, saya senang. Banyak sekali saya dapat merah-merah itu. Sampai anak saya sudah kuliah pun, loh kok masih dapat nih? Saya malu juga kan nanti. Enggak Pak, sebelum dia menikah, dia masih dapat Pak. Dititipkan, anak saya malu datang kan. Wah bahaya om itu nanti kasih lagi. Ya benar dikasih. Itu memperkaya kan suku. Nah kalau saudara ketemu orang Batak, wah dia masakan arsik ya. Belum pernah makan arsik? Sudah ya? Nah oke, itu poin yang pertama.
Oke, saya nggak mau lama-lama, saya senang yang praktis ya. Ya, karena kita semua pelaku kan ini, pelaku amanat agung. Saya senang di sini ada yayasan yang juga sering mengunjungi panti asuhan berbagai masyarakat sekitar ya. Itu ditingkatkan. Tapi dengarkan poin saya. Jangan sombong dan jangan mudah puas diri dalam segala hal. Dengarkan itu. Karena kesombongan awal dari kehancuran. Oke, lanjut. Next. Pelayanan tanpa roh hanyalah aktivitas. Pelayanan dengan roh menghasilkan transformasi. Rindukah saudara terjadi transformasi? Saya tidak bicara gereja sini, tapi komunitas di mana saudara ada. Rindukah? Saya ingat suatu saat saya pernah cerita di sini. Ada ibu yang selama ini seperti orang tua saya, orang Batak. Ibu Harap, ya almarhum, mungkin ada yang mengenal ya. Dulu ketua PWKI. Ibu itu selalu mendoakan kami waktu kami masih naik motor, gonceng anak saya dua, satu badannya gede-gede kan cowok, ada di tank apa itu? Tangki dia duduk, atau di belakang. Aduh kasihan juga bapak ini. Kudoakanlah bapak punya mobil lah. Siang-siang saya ke rumahnya di Seilayur sana tuh, Bu Sri. Tiap saat saya bagi pokok doa, dia berdoa bagi kami sekeluarga tiap-tiap hari. Suaminya almarhum sudah buta, karena itu dia yang pimpin saat teduh. Yang menarik kedua, dia kumpulkan ibu-ibu yang ada di situ, sebagian besar muslim, believers background. Orang-orang muslim yang baru percaya, ikut dibinalah oleh istri saya setiap minggu di situ. Dan apa yang terjadi? Seorang ibu ini yang sudah hampir 80 tahun, waktu itu sudah hampir 80 tahun, dia meninggal 84 tahun, membangun suatu transformasi di sekitar Seilayur sana. Di antara Muslim Believers Background, MBBS kalau bahasa misi. Kalau ibu itu saja bisa, apalagi Anda, nona yang cantik di belakang sana. Bapak-bapak yang keren di sana yang juga selalu tersenyum. Tuhan bisa pakai, saudara, amin. Kalau saudara buka TikTok, saya konten kreator juga. Saudara tahu tema saya, every screen for God. Saya punya every screen for God. Behind the screen is a soul. Di balik screen itu ada jiwa yang menanti semangatmu, doamu. Ada jiwa yang terluka, yang mungkin dilukai oleh orang tuanya. Saudaraku, bertahun-tahun saya mengkonseling sebuah keluarga yang papa dengan mamanya sering bertengkar dan sering adu fisik. Anak itu tumbuh dengan kekerasan. Dia panggil saya opa. Opa, karena kalau dia pakai bahasa Chinese, saya bingung dia panggil apa, ama atau apa gitu. Opa, setiap kekerasan dia lari ke rumah saya. Dia bilang suatu saat saya bunuh papaku itu. Ku bunuh papaku itu. Anak ini kelas ya 6, ya. Tapi sudah 4 tahun begitu sampai hari ini. Ada anak-anak yang terluka. Kadang-kadang saya juga bukan jengkel. Ini pendetanya ngapain sih? Kenapa amanya manggil saya? Pak Cornelius, tolonglah pergi ke rumah itu. Pak Cornelius. Padahal saya mikir istri saya juga yang sakit GERD. Karena tiap saat dia bisa kolaps. Serangan sesak. Jadi anak itu datang. Tapi akhirnya saya ingat. Jiwa-jiwa itu menanti kasih-Mu. Itu sebabnya saya tidak pernah menyia-nyiakan kecuali darurat satu jiwa. Amin. Berapa tahun Anda akan hidup di dunia ini? Salomo berkata, di bawah matahari ini ada batasnya. Ada masa kita gereja, ada masa kita enggak gereja. Itu bahasa saya. Musa berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami. Kenapa? Karena dia sadar manusia terbatas usianya. Berapa tahun? 60? Paling. Bapak berapa?
Oh, saya lebih tua. Ada yang sudah 70 tahun? Bonus, bonus. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk ibu. Tapi kelihatan ayat muda ya. Nah, dengarkan ini. Segala sesuatu ada batasnya. Dunia ini dengan segala isinya akan berlalu. Benar nggak? Hari ini saudara ganteng, saudara gim badan. Tapi tunggu 10 tahun, 20 tahun. Kawan saya sudah putih rambutnya. Dulu ganteng-ganteng. Saya semer aja deh. Ya, supaya fresh melayani mahasiswa. Ya, dengarkan ini. Semua akan berlalu ya. Tapi apa yang kita buat bagi Kristus, ini kata C.G. Stott, akan kekal selama-lamanya. Jadi kalau Anda melayani dengan kasih, mungkin tidak ada tepuk tangan. Mungkin saudara tidak berdiri di sini, tapi saudara mengunjungi temanmu yang kesulitan bayar uang kuliah. Mengunjungi temanmu yang sedang terluka oleh kata-kata yang menyakitkan. Mengunjungi sebuah keluarga yang sedang berkekurangan. Saudara baru tahu betapa kekurangannya mereka sampai saudara ketemu dengan dia. Tapi dengarkan ini. Di sana, imajinasi, ada yang mencatat. Hari ini, Hadi bertemu dengan Andrian. Dia menyampaikan tentang kasih Yesus. Yang menyelamatkan manusia. Tidak ada yang lihat waktu dia melayani, tapi di sana dicatat. Amin. Karena itu melayani dengan kasih. Karena itu tanda, dengarkan saya, itu tanda Anda dipenuhi dengan roh. Karena Efesus 5 ayat 18 berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah engkau penuh dengan roh. Perhatikan, kata asli penuh di situ dipimpin dan dikuasai atau didominasi. Dipenuhi Roh Kudus, kata asli dipenuhi, dengarkan ini, dipimpin, dikuasai, didominasi, terus menerus, bukan event, bukan saya bilang rubah semua, rubah, tapi saudara masih berbuat dosa, bukan. Tapi setiap saat saudara dikuasai oleh Roh Kudus menghasilkan jiwa-jiwa, amin. Karena itu jadilah suami yang mengasihi istrimu. Suami, dengarkan ini. Anda adalah kepala istri ya. Benar Pak ya? Iya kan? Kepala kan? Lalu istri adalah leher saudara. Anda tidak bisa bergerak kalau tidak ada leher. Karena itu bilang ke istrimu, istriku kamu berharga bagiku. Yang punya istri? Istri? Tunduk kepada, bukan submitted. Tunduk itu artinya menghargai suaminya, meskipun penghasilannya belum seberapa. Ya baru membangun bisnis ya. Kalau tunduk menghargai apapun yang diterima suaminya, adong epeng maupun ngadong epeng bahasa Batak, maka saudara tidak pernah makan tempe, saya tiap hari makan tempe tahu. Tempe rasanya ayam. Amin. Karena Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jikalau kamu jatuh dalam kebahagiaan. Harusnya marah ya. Anggaplah tempe itu ayam jikalau kamu terima dengan kasih. Amin. Katakan kepada suamimu, I love you so much. Dengarkan, banyak suami yang ternyata kalau dievaluasi merindukan istrinya bilang kamu ganteng, kamu cakep, kamu baik hati ya. Biasanya itu dia merindukan kata-kata itu. Kalau istri kan yang rindu kalau masakannya enak ya. Amin. Kalau istri mau masak, tapi istri zaman sekarang katanya kita go food aja. Oke. Oke, yang kedua. Sudah berapa menit ya? Janji saya hanya 20 menit. Yang kedua. Ya, next slide. Yang kedua, poin yang kedua. Kalau saudara diurapi Tuhan, saudara mulai sekarang. Act now. Lakukan sekarang. Lakukan membangun kerajaan Allah, mentransformasi komunitas.
Karena dengarkan ini, waktu tidak bisa menunggu. Benar enggak? Waktu enggak bisa kamu depositokan. Kamu tabung waktunya ya nanti. Dengarkan ini. Kenapa selalu dengarkan supaya enggak ngantuk? Kamu bisa menunggu pesawat, bahkan delay berjam-jam. Benar kan? Tapi pesawat tidak bisa menunggu kamu walau 1 menit. Makanya sering berantem orang di bandara. Waktu tidak bisa menunggu kamu. Karena waktu ada 3, bisa 4. Kronos, kairos, dan ainon. Kronos itu pagi, siang, malam, kronologi. Ainon itu masa, tempo, yang sering digunakan Salomo. Ada masanya. Segala sesuatu itu dia bicara ainon, batas waktu. Tapi dengarkan ini bukan kuliah ya. Kairos adalah kesempatan harus ditebus, direbut. Amin. Sekali Anda menyanyikan kesempatan itu sudah. Kalau Pastor Jeffrey, halo Pastor Jeffrey, selamat buat adik. Bilang, yuk jemaatku. Saya lebih senang punya jemaat yang bermisi daripada ribuan, tapi hanya pendengar. Kalau dia berkata, yuk kita bangun kerajaan Allah, dimanapun kamu berada, yuk kamu ikut enggak? Maka kamu harus berkata, ini aku pastor. Jangan bilang, aku berdoa dulu ya, kirim si Dondi itu, nanti saya. Banyak kan begitu, supaya rohani, oh ya siap pastor, aku berdoa dulu ya. Mungkin ada siapa dulu yang disuruh. Jangan seperti itu, karena waktu tidak bisa menunggu Anda. Bulan September yang lalu saya khotbah di gereja baptis. Ada ibu yang suka menyanyi, baik sesudah saya khotbah ataupun ada sumbangan lagu. Waktu itu khotbah saya, seandainya hari ini hari terakhir Anda, apa yang Anda lakukan? Seandainya saya bilang, seandainya, jangan takut. Seandainya saya ganti lagi. Seandainya hari ini waktu terakhir saya, kira-kira apa yang mau saya lakukan? Oke, saya ganti, itu pengalaman. Seandainya, hari ini hari terakhir saudara, kira-kira apa yang mau saudara lakukan kepada anakmu, kepada istrimu, atau suamimu, atau kepada gereja ini? Dalam ya, dalam. Pasti saudara akan minta maaf, Ma ya. Tadi kata-kata saya, ya Pak, minta maaf ya Pak. Yang anak-anak, aduh maaf Daddy, Mom, aku buat salah, iya kan? Atau kalau saudara pinjam uang, ya bilanglah, maaf ya, agak terlambat pinjam uang ya. Soal pinjam-minjam bisa masalah ya, saya punya pengalaman. Pasti kita melakukan sesuatu yang terbaik karena emergency. This is the day. Ya, amin ya. 2 bulan lalu ibu itu meninggal dunia. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka ayah daripada Jeremy Pauline itu meninggal dunia? Dia pernah khotbah di GMI Bethlehem itu. Iya kan? Sehat. Kalau ini waktu terakhir, do it. Lakukan sekarang. Mengasihi, mengampuni, memaafkan, menerima hal yang sederhana aja. Baru melayani. Lakukan sekarang. Waktu saya pelayanan, ya cerita-cerita bukan sombong, hanya mau menggambarkan. Ke Indralaya Unsur itu saya naik motor GLM Pro. Kadang sampai malam. Suatu saat ada anak Papua, sudah meninggal dunia. Masa depannya cerah kan? Tapi meninggal tabrakan dulu era 2007, 2010. Kalau itu orang yang kau kasihi, dipanggil Tuhan tanpa pernah mendengar berita keselamatan, berita nauli, pawartos kabingan bahasa Jawa, good news bahasa Inggris. Kalau itu cucunya, kalau itu kokonya, masih Buddhis. Kalau itu Cece, kalau itu mama,
Apa jawabmu kalau Tuhan panggil kamu? Yeskiel, saudara baca. Jika aku perintahkan kamu, bilang ke orang itu bertobat. Yeskiel 3 atau 18. Tapi kamu tidak melakukannya. Hei, dengar, darahnya ditanggungkan kepadamu. Tapi jikalau kamu diperintahkan bercerita tentang pertobatan dan kamu lakukan, tapi dia tidak mendengarkan, itu bagian dia. Hari ini banyak orang menanti kasih-Mu. Beritakan Injil, amin. Sudah, gereja ini hebat, tingkatkan. Jangan bergantung diri sendiri, amin saudaraku. Saudara punya banyak alasan tidak memberitakan Injil, saudara dapat menggunakan apa saja, amin. Bahkan saudara bisa menggunakan jari saudara. Nanti kita berlatih. Allah Maha Kuasa, manusia penuh dosa karena sering menunjuk orang. Yesus Kristus menjembatani Allah yang berkuasa dengan manusia. Saudara harus menerima Kristus seperti cincin ini di tangan saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara harus bertumbuh seperti kelingking ini. Itu gampang kan? Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Oke? Yes? Lihat, foto-foto ini hanya pemanis background saya. Bukan mau menonjolkan, saudara lebih hebat. Next. Misi bukan soal pergi jauh, tapi menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Dan dimulai dari keluargamu. Satu slide saya simpan dulu. Boleh putarkan satu video yang pernah diputar di sini? Kan banyak yang belum nonton juga, orang baru. Boleh ya? Ada video namanya Times Square. Seseorang, ini video kawan kami, video Campus Crusade Thailand. Dia buat film-film pendek untuk PI. Dia punya tim media seperti ini. Tentang seorang pemuda diberikan kemampuan untuk melihat sisa waktu atau umur seseorang. Pernah diputar di sini ya. Ini film yang bisa membawa kita di akhir daripada. Bisa diputarkan? Oke, sambil disiapkan. Oh ini ya. Saya duduk ya.คุณเชื่อไหมอยู่ดีๆวันหนึ่งผมก็มองเห็นตัวเลขบนหัวคนได้มันเป็นตัวเลขเวลาที่เหลืออยู่ในโลกของคนคนนั้นชายสองคนเนี้ยเหลือเวลาอยู่อีก30 ปีเท่าๆกันพี่ชายคนเนี้ยเหลือเวลาอีก24 ปีคุณลุง2 คนเนี่ยคงคิดว่าตัวเองเหลือเวลาอีกไม่นานแกก็เลยใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกอย่างรู้คุณค่าแต่จริงๆแล้วอะลุงทั้ง2 คนเนี่ยยังเหลือเวลาอยู่บนโลกกันอีกตั้งหลายปีต่างกับเด็กหนุ่มคนนี้คงไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขาเหลือเวลาอยู่ได้อีกไม่ถึง1 เดือนก็เลยใช้เวลาไปกับความว่างเปล่าจะไปนอนในคุกไหมเนี่ยสัญญาณไฟไหม้นี่ใช่ไฟไหม้แน่เลย ไฟไหม้เหรอ ไฟไหม้จริงๆด้วยอ่ะ เฮ้ย มีใครอยู่ข้างนอกไหมคะ มีใครอยู่ข้างนอกไหมคะ มีคนติดอยู่ในลิฟต์ค่ะมีใครอยู่ข้างนอกไหมคะ มีใครอยู่ข้างนอกไหมคะ คุณเชื่อไหมว่าผมไม่ตกใจเลยเพราะผมรู้ว่าทุกคนในลิฟต์ยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายปีทุกคนครับเราจะไม่เป็นไรครับ เชื่อผมครับ ใจเย็นๆนะครับ การที่ผมรู้ว่าใครเหลือเวลาเท่าไหร่บนโลกเนี่ยทำให้ผมรู้สึกเหมือนมีพลังวิเศษเวลาที่คุณจะประกาศคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าควรจะประกาศใครก่อน
ผมรู้ พี่เอ๋ อ้าวว่าไง พี่จะประกาศใช่ปะเฮ้ยผมว่าประกาศตัวนี้ดีกว่า ประกาศตัวนี้น้องใส่แว่นตัวนี้ดีกว่า เชื่อผมพี่คือผมไม่รู้จะอธิบายพี่ยังไงนะ แต่ขอสักครั้งพี่โต๊ะนี้ดีกว่าพี่ น้องใส่แว่นคนนี้ครับ มันมิราเคิลมากๆครับ คราวเนี้ยผมก็สามารถลำดับความสำคัญได้ ทีเนี้ยผมก็เลือกประกาศกับคนที่เวลาเหลือน้อยที่สุดก่อนเวิร์คครับ ชีวิตดีๆนะครับ ตอนนี้ผมนึกถึงคนที่สำคัญที่สุดของผม คนที่ใกล้ตัวผมที่สุด อ้าวแม่ พ่อสวัสดี อ้าวไอ้มาทำไมไม่โทรบอกแม่ก่อนนะ แวะมาหา อ้าว แม่ของผม เหลือเวลาอีก 8 ปีกว่า นี่พ่อของผม เหลือเวลาอีก 5 ปีกว่า ผมสบายใจละ งั้นผมกลับก่อนนะแม่นะ อ้าวเพิ่งมาแล้วทำไมรีบไปล่ะลูก พอดีนัดเพื่อนไว้ทานข้าวกับเพื่อน ตั้งใจตั้งใจ อยากมาหาเฉยๆไม่มีอะไร อ้าว ผมไปก่อนนะแม่นะ อ้าว ยังเหลือเวลาอีกหลายปีที่จะประกาศพวกเขา ผมมีความสุขมากที่ได้รู้ความลับของเวลา เวลาไม่เคยหยุดเดินเลย ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหน มันก็ไม่เคยหยุด แต่ผมเพิ่งรู้ตัวว่าพลาดอะไรไป ผมพลาดที่ดันลืมนึกถึงเวลาของตัวเอง 15 นาที คือเวลาที่ผมเหลืออยู่ เวลาของเราแต่ละคนเหลืออยู่ไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ เวลาของเราทุกคนไม่เคยหยุดเดิน เวลาที่จะแสดงความรัก เวลาที่จะประกาศ ข่าวร้ายก็คือ มันผ่านไปแล้วจะไม่ย้อนกลับมา แต่ข่าวดีคือ ผมยังมีโอกาสอีกครั้ง Oke. พลังวิเศษเนี่ยอาจไม่ค่อยเหมาะกับคนอย่างผมเท่าไหร่ Ya luar biasa ya kalau kita bisa tahu บางที sayangnya การที่พระเจ้า Dia ไม่ให้ผม hanya รู้เวลาที่เหลืออยู่ bermimpi kalau dia bisa ก็เพื่อให้ melihat. ผมทำวัน Tapi นี้ itu ให้ดีที่สุด faktanya. เพราะอาจไม่มี Dia วันพรุ่ง sibuk นี้ dengan yang lain ya Ayo, bisaผมได้แก้ตัว dimatikan, แล้ว tapi akhirnya dia sadar ternyata waktunya dia sendiri singkat dan tidak bisa mundur lagi. Semua sudah berlalu. Saudara, saya mau bagikan 5 hal sebelum pulang ini. Lakukan sekarang, jangan tunda-tunda untuk mengasihi, mengampuni, melayani di gereja dimanapun, memberitakan Injil kalau ada kesempatan, memaafkan dan menerima orang yang melukaimu. Kalau ada yang melukaimu sampai hari ini, katakan Tuhan,
aku memaafkan. Buat satu saja. Tolong slide. Biar musik bisa naik. Ada tips buat saudara dari saya supaya pulang dengan tangan yang penuh. Lakukan dengan satu, mulai dengan satu saja. Mulailah dengan satu orang. Berdoa, Tuhan, tunjukkan saya satu orang itu yang mungkin merah dia. Tunjukkan apakah dia teman kuliahku, apakah dia pacarku, apakah dia justru keluargaku, atau rekan bisnisku. Sebenarnya dia sudah lama mau mendengar Injil, tapi bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang mengatakannya? Bagaimana ada yang mengatakan kalau tidak ada yang mau go, not come. Go, not come. 5 detik, pikirkan di kepalamu, Tuhan, saya mulai dari satu orang. Mungkin itu Cece atau adikku sendiri. Dua, ambil satu tindakan. Berdoa, God, give me a way to reach them, to reach him, to reach her. Tuhan, tunjukkan cara untuk menjangkau. Apakah aku harus mengunjunginya? Video call, chat medsos. Tunjukkan jalan terbaik untuk berjumpa dengan papa dan mamaku. Aku ingin mengatakan, papa, mama, terima kasih, aku ada karena doa kalian. Hanya satu komitmen. Tuhan, aku mau menghidupi firman-Mu. Beri aku komitmen untuk melayani dengan kasih. Komitmen untuk setia di gereja ini jadi berkat dan di komunitas. Bukan karena aku melihat siapa gembalaku, tapi aku melihat Tuhan dan jiwa-jiwa. Karena ada 3 yang kekal di dunia ini. Bapa kekal, firman kekal, dan jiwa-jiwa kekal. Dan yang terakhir, komitmen untuk membawa jiwa yang telah Anda doakan. Jangan hanya berhenti berdoa, tapi ucapkan amin. Banyak doa yang belum selesai dengan amin. Tapi hari ini saya mau Anda katakan amin untuk satu orang itu. Bawa dia besok di sini. Kalau bukan di sini, di gereja siapa aja. Kalau bukan ke gereja, yang penting ada Yesus di sana. Muridkan mereka semampumu. Karena untuk itulah engkau diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, tapi kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 10, dia mau supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Minta Tuhan berikan satu perbuatan baik. Mungkin membawa 5 kilogram beras pada keluarga itu, 100.000 dari uang kuliahku. Mungkin menjaga anaknya saat kedua orang tuanya sakit, membawakan makanan kepada mereka. Satu tindakan sederhana menggentarkan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkatimu. Jadilah berkat bagi komunitasmu. Amin.